Shalom anak-anak kami sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali di dalam kelas pendidikan agama Kristen untuk kelas 12. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi kita. Pada pertemuan ini saya akan membahas bab 5 dengan tema pengertian hak ajasi manusia. Yang pertama sekali mau kita lihat adalah kompetensi dasar dari pembelajaran ini, yaitu memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran terhadap demokrasi dan hak ajasi manusia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia itu. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan arti HAM secara umum dan dalam ajaran Kristen. Yang kedua, menjelaskan perilaku yang benar terhadap hak ajasi manusia dan tuntutan keadilan Allah, serta menghargai hak ajasi manusia tanpa pandang bulu. Nah, dalam bab yang kelima ini ada 3 poin yang mau kita bahas. Yang pertama adalah pengertian HAM. Yang kedua, kedaulatan Allah. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap hak ajasi manusia tersebut. Nah, baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pengertian hak ajasi manusia. Ya, pengertian hak ajasi manusia merupakan hak dasar yang dianugerahkan Tuhan. Ya, ini bisa kita lihat hak dasar yang dianugerahkan Tuhan yang melekat di dalam diri manusia itu sejak manusia itu ada dalam kandungan, lahir sampai manusia itu mati kembali. Ya, itu hak ajasi manusia, itu hak-hak dasar yang dianugerahkan kepada manusia sejak manusia itu ada dalam kandungan, lahir sampai Tuhan kembali memanggil manusia tersebut atau sampai mati. Itu melekat di dalam diri setiap manusia. Hak dasar tersebut dikatakan bersifat individual dan sosial. Bersifat individual dikatakan karena diterapkan untuk diri sendiri, dan bersifat sosial artinya diterapkan juga dalam kehidupan hubungannya bersama dengan orang lain. Itu bersifat individual dan sosial. HAM itu juga mengandung unsur universal. Artinya apa yang Tuhan anugerahkan kepada manusia itu berlaku di mana saja, kapan saja. Tak ada satu orang pun termasuk negara yang berwenang untuk mengurangi bahkan meniadakan hak dasar tersebut. Ya. Karena itu merupakan pemberian Tuhan, maka Tuhan yang berhak untuk mengambilnya. Dalam pandangan Kristen, maka kita didorong untuk menghormati hak ajasi manusia dan memerankannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Itu pengertian daripada hak ajasi manusia. Lalu yang kedua yang kita lihat adalah kedaulatan Allah. Ya. Berbicara tentang hak ajasi manusia dalam iman Kristen beranjak dari 2 pokok utama, yaitu kedaulatan Allah yang universal dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama kita akan lihat
kedaulatan Allah yang universal. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, boleh dilihat Alkitabnya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya bahwa Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Itulah tadi di awal dikatakan bahwa tak ada seorang pun termasuk negara yang punya hak untuk mengakhiri hidup seseorang kecuali Allah sendiri, karena Allah yang memberi. Lalu dalam kedaulatan Allah yang universal ini kita bisa belajar dari poin jangan ada padamu Allah lain di hadapanku menurut Keluaran 20 ayat yang ketiga. Artinya bahwa dari ayat ini kita pahami ketika ada seseorang mencoba untuk mengakhiri hidup orang lain, itu berarti dia menjadikan dirinya Allah bagi orang tersebut. Kenapa? Karena dia ingin mengambil apa yang Allah telah berikan, yaitu hak dasar untuk hidup yang dimilikinya. Berarti dia menjadikan dirinya Allah. Nah, ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya jangan engkau membuat dirimu Allah atas orang lain, berkuasa atas hidup orang lain. Ya, itu yang dimaksud dengan poin dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Kedaulatan Allah yang universal, dimanapun kita berada, hak dasar itu melekat dan hanya Allah yang bisa mengambilnya. Yang kedua adalah bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah yang disebut dengan imago Dei. Ya, pribadi yang utuh dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ini membawa kita untuk saling menghargai, menghormati, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan memelihara kehidupan dengan sesama orang lain dan juga alam semesta ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, karena kita adalah rekan sekerja Allah di bumi ini untuk melestarikan apa? Ya, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan alam semesta. Kita punya tanggung jawab untuk itu sebagai gambaran dan rupa Allah atau yang disebut dengan imago Dei. Lalu yang ketiga yang mau kita lihat adalah tanggung jawab terhadap HAM. Ya, di dalam ajaran Kristen kita didorong, diajak untuk memiliki tanggung jawab bukan hanya saja terhadap diri kita sebagai ciptaan Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kita yang merupakan sama ciptaan Tuhan. Nah, kita belajar dari Keluaran pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Apa yang bisa kita pelajari dari sini tentang tanggung jawab terhadap hak asasi manusia? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kejadian 1 ayat 15 sampai 20. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang yang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila engkau menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah
ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ayat ini? Terdapatlah poin tentang tanggung jawab terhadap Ham dengan apa yang bidan-bidan itu lakukan. Ketika Raja Firaun memerintahkan mereka untuk membunuh setiap anak laki-laki, mereka tidak lakukan. Kenapa? Karena ada tanggung jawab pribadi tentang hak asasi manusia, bukan hanya kepada dirinya tapi kepada sesama. Karena mereka tahu persis bahwa membunuh, mengakhiri hidup seseorang sekalipun bayi itu adalah wewenang Tuhan, kedaulatan Allah, haknya Tuhan. Kalau mereka melakukan itu berarti mereka mengambil posisi sebagai Tuhan atas orang lain. Nah, hal seperti ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari sini kita didorong untuk bisa menghargai orang lain sekalipun mereka berbeda dengan kita. Ya, ini penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan sosial sebagai anak-anak Tuhan untuk saling menghargai. Tanggung jawab terhadap Ham ini kita bisa lihat dari kisah Daud dan Saul, di mana Daud tidak mau membunuh Saul. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat 7 sampai 8 dan ayat 17 sampai 20. Kalian bisa lihat di sana ketika Saul ingin membunuh Daud, lalu Daud melarikan diri. Tetapi Saul tetap mengejar Daud, ingin membunuhnya. Lalu di dalam pengejarannya Saul, dia capek lalu beristirahat di sebuah gua. Dan pada kesempatan itu Daud datang dan mengambil pedangnya Saul dan dia tidak membunuh. Sekalipun orang-orangnya Daud katakan, "Ini kesempatan bagi Tuanku untuk membunuh, mengakhiri hidup orang yang ingin mencabut nyawamu." Tapi Daud tidak mau. Dia mengatakan, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk menjamah orang pilihan Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan mengakhiri masa hidupnya atau masa jabatannya. Tapi dijauhkan Tuhanlah daripadaku untuk menjamah bahkan membunuh dia." Apa hubungannya dengan tanggung jawab terhadap Ham? Daud tahu persis bahwa mengakhiri hidup seseorang itu bukanlah tugas manusia, bukanlah tanggung jawab manusia, bukanlah hak manusia. Tetapi itu merupakan hak daripada Allah itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jangan pernah engkau berkuasa atas hidup orang lain, memperbudak orang lain, memperalat orang lain, menghina orang lain, karena kita sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, tanamkan di dalam dirimu untuk selalu menjunjung nilai hak asasi manusia dan engkau bertanggung jawab untuk itu. Nah, ini yang bisa kita lihat dari materi pengertian tentang Ham. Saya berharap anak-anak kami bisa mempelajarinya terus-menerus, membaca ulang bukunya, bahkan mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita. Kita telah membahas tentang pengertian Ham,
bahwa hak asasi manusia itu merupakan pemberian Allah sejak manusia itu ada dalam kandungan, lahir, bahkan sampai manusia itu mati kembali. Itu merupakan kedaulatan Allah, dan itu tak satu orang pun bisa meniadakannya atau menguranginya kecuali Allah sendiri. Kedaulatan Allah, kita bisa belajar bahwa kedaulatan Allah itu universal, berlaku di mana saja. Bahkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, membawa kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain, dan tanggung jawab terhadap HAM membawa kita untuk bisa menghormati setiap perbedaan yang ada di antara sesama kita. Demikianlah materi untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur untuk materi hari ini, kami boleh belajar sebagai ciptaan Tuhan. Kami memiliki hak dan juga orang lain memiliki hak yang sama, dan kami mau belajar untuk saling menghargai, menerima satu dengan yang lain. Tuhan menolong kami untuk terus bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.